Ketika 60 tahun, apakah nanti dia akan sama menunggu 20 tahun sampai 80 tahun? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin nanti ketika 10 tahun dia sudah menunggu, dia sudah masuk ke dalam porsi lansia. Podcast Mabit Media. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Mabit Media kedatangan tamu yang memang selama ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya. Karena memang alhamdulillah bertepatan juga dengan hari ini KBIHU Mabit Uwais Najla insyaallah sudah mendapat visitasi ataupun kunjungan untuk melihat langsung bagaimana kesiapan daripada KBIHU ini dalam fasilitas atau sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan haji dan umroh yang insya Allah akan dimulai pada tahun yang akan datang. Alhamdulillah juga pada hari ini bertepatan dengan kunjungan dari Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Ya, pertama sekali kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajjah Nur Laila. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Selamat datang Bu di KBIHU Mabit Uwais Najla yang alhamdulillah Ibu dengan tim hari ini sudah bersedia hadir atas permohonan kami untuk bisa dilakukan verifikasi berkaitan dengan legalitas KBIHU yang insya Allah akan diterbitkan insya Allah ya Bu ya dalam waktu tidak lama lagi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwa tamu kita yang terhormat pada hari ini adalah atas nama Ibu Hajjah Nur Laila SAG MSI. Saya ulang kembali, Ibu Hajjah Nur Laila SAG MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini beliau meluangkan sedikit waktunya ya atas permohonan kami tadi, ingin mengajak berbincang-bincang sedikit ya yang kaitannya dengan penyelenggaraan haji khususnya yang memang selama ini banyak polemik ternyata, yang memang selama ini kami juga banyak mendengar mengenai isu-isu kaitannya mulai dari pendaftaran, mulai dari nanti ada fenomena-fenomena yang kaitannya dengan haji lansia, kemudian juga ada masalah-masalah yang kaitan dengan regulasi yang terbaru yang kaitan kemungkinan di masa-masa yang akan datang ini ada regulasi terbaru yang kaitannya dengan Kementerian Haji dan Umroh yang bentukan yang terbaru ini Bu. Nah, untuk itu Bu, secara garis besarnya mungkin kami memohon kepada Ibu menyampaikan informasi yang kaitannya, terutama yang pertama adalah apakah ada yang sifatnya itu regulasi terbaru dalam hal untuk penyelenggaraan haji dan umroh di tahun yang akan datang Bu. Demikian Bu. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih nama Ustadz Sarbaini Tanjung Ya. Yang telah berkenan nih memberi kesempatan kepada saya hari ini
untuk mengikuti ini podcast mereka ini yang luar biasa, ini yang tidak pernah sebelumnya nih belum terbayangkan kita ini untuk bisa hadir di sini bincang-bincang masalah haji kita. Alhamdulillah kebetulan hari ini kita sebenarnya memenuhi permohonan dari Yayasan Mabit Mabit West West Najlah yang ingin melegalkan KBAH-nya yang memohon kepada kita untuk mendapatkan izin kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk melakukan visitasi, memverifikasi langsung ke lapangan, ke tempat untuk melihat kelayakan apakah ini tempat ini permohonan Ustaz Sarbaini ini sudah memenuhi persyaratan dan layak kita ajukan izin KBIH-nya. Alhamdulillah setelah kita lakukan verifikasi langsung untuk KBIH Mabit West Najlah ini bisa kita katakan sudah layak. Amin. Dan insya Allah akan kita teruskan permohonan ini ke Kanwil. Selanjutnya di kesempatan ini sedikit kami sampaikan secara umum. Ini kalau kita bahas secara detail ini nggak cukup nggak cukup 1 hari ini Ustadz gitu. Ini mungkin secara garis besar, bahwa di seksi penyelenggaraan haji dan umroh ini kita menangani khusus tentang haji. Ini terutama haji dan umroh, terutama haji. Hajinya ini haji reguler. Karena kalau haji khusus ini tidak diselenggarakan di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi Kabupaten Kota ini hanya penyelenggara haji reguler. Ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu diketahui oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena nanti ini ada kesimpang siuran. Ketika ada masalah haji, ini yang sering nanti muncul tentang haji khusus. Ini nanti kita sering dijadikan tempat sasaran nih gitu. Untuk bertanya, kita disalahkan kenapa ini gitu. Jadi ini perlu kami perjelas bahwa secara undang-undang di Kementerian Agama kabupaten kota, di setiap kabupaten kota itu kita hanya menyelenggarakan haji reguler. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa persyaratan pendaftaran haji itu terutama yang pasti sudah beragama Islam, baligh, berakal, mampu dia. Kemudian dengan batas usia mendaftar ini minimal usianya adalah 12 tahun. Jadi kalau belum 12 tahun mampu pun dia ini belum bisa mendaftar. Itu secara umum. Kalau persyaratan administrasinya hanya KTP, KK, kemudian akte kelahiran, bisa buku nikah, bisa juga ijazah. Jadi ini nanti mensinkronkan data calon jamaah tersebut. Jadi persyaratan juga tidak terlalu ribet, mudah, gampang. Yang penting ketika kita sudah mampu, kita punya biaya untuk melakukan pendaftaran. Sampai hari ini setoran awal pendaftaran haji itu masih 25 juta. Jadi belum ada kenaikan, walaupun ada simpang siur di masyarakat yang menyatakan setoran awal itu bisa sampai, katanya udah naik sampai 35 juta sampai sekian. Namun yang pasti hari ini setoran awal itu masih 25 juta. Jadi kami sampaikan, kita himbau nih untuk seluruh masyarakat kita, jika memang sudah mampu, punya uang di atas 25 juta, punya simpanan, jangan lama-lama simpan di bank. Simpannya di setoran haji. Kenapa? Saat ini masa tunggu kita sudah mencapai 21 tahun. Jadi ketika kita mendaftar di usia 20 tahun, ini sudah ideal untuk berangkat nanti ketika di usia 41 tahun. Jadi
saat ini kita melihat anak-anak muda berkarya, anak-anak muda yang sudah bisa menciptakan lapangan kerja. Saat ini, ayo jangan menabungnya kemana-mana, investasi dunia boleh, tapi investasi akhiratnya ini juga harus dinomorsatukan. Jadi ketika menabung, ketika melakukan setoran awal 25 juta, udah ini nggak kemana-mana. Ketika nanti mencapai 21 tahun mungkin udah 100 kali lipat dari 25 juta itu sudah terkumpul. Jadi ketika nanti berangkat sudah tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fenomena juga yang kita lihat di masyarakat. Kalau mereka yang sudah tua ini ragu untuk mendaftar dengan masa tunggu kita yang begitu lama. Jadi berdasarkan KMA nomor 8 nomor 379 tahun 2025 tentang penggabungan mahram, pendamping lansia dan pendamping disabilitas, itu ada kemungkinan nanti ada kemungkinan untuk keberangkatan juga untuk porsi lansia. Ini kami ulang ya, di usia kita di haji ini ada porsi ini, ada dia porsi aman reguler biasa, ada namanya porsi lansia. Jadi untuk yang lansia ini ada porsi tersendiri. Jadi kalau ada masyarakat kita yang mungkin rezekinya. Rezeki ini sudah ada mungkin ketika sudah mencapai umur 60 tahun. Baru rezekinya ada. Ketika rezeki ada, kewajiban manis toto aminkum itu kan masih tetap berlaku, Ustaz. Benar. Ya kan? Masih berlaku. Jadi ketika kita ini masih hidup, kewajiban berangkat haji bagi yang mampu itu akan berlaku kepada kita. Benar. Jadi walaupun usia 60 tahun, di situ rezekinya ada, silakan ayo penuhi kewajiban itu. Penuhi rukun Islam yang kelima itu untuk melaksanakan ibadah haji. Caranya bagaimana? Ya, di negara kita ini tentu dengan pertama harus dengan mendaftar terlebih dahulu. Ketika kita mendaftar, maka kita sudah menjalankan perintah Allah dengan memenuhi kewajiban bagi yang mampu tadi. Masalah berangkatnya itu urusan Allah nanti. Kenapa? Karena memang peraturan di negara kita ini ketika mendaftar kita tidak bisa langsung berangkat, tapi harus menunggu karena memang kondisi dan keadaan negara kita yang seperti itu gitu. Jadi ketika 60 tahun apakah nanti dia akan sama menunggu 20 tahun sampai 80 tahun? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin nanti ketika 10 tahun dia sudah menunggu, dia sudah masuk ke dalam porsi lansia. Yang akhirnya di porsi lansianya itu terpanggil untuk berangkat. Jadi tidak lagi dia mesti menunggu selama 21 tahun. Itu dia. Ini yang sering nanti akhirnya yang niatnya mau mendaftar haji jadi batal. Karena takut itu tadi. Takut nanti sampai enggak umurnya, masih sehat atau enggak. Itu bukan urusan kita ya Ustaz. Kalau itu kan sudah miliknya Allah. Yang penting ketika kita mampu, kita sudah laksanakan kewajiban kita. Caranya kita mendaftar dulu. Masalah berangkatnya jangan yang tua, yang muda pun dipanggil Allah. Ya kan? Jadi yang tua ini banyak yang kita lihat, yang tua-tua berangkat toh balik ke Indonesia. Bisa kembali dengan baik, dengan sehat gitu. Jadi umur ini tidak menjadi urusan kita. Yang penting ketika kita mampu, kita ada rezeki, kita tunaikanlah kewajiban itu. Itu dua. Keberangkatan ini sesuai dengan porsi, namun tidak ekstrim. Pemerintah juga memberikan kelonggaran-kelonggaran. Bagi yang lansia, yang lansia ini disesuai dengan KMA yang berlaku hari ini, yang berlaku kemarin di tahun 2025 ketika pemberangkatan tahun 2025 berdasarkan KMA nomor 379 tahun 2025 tentang pendamping itu, bagi yang tua ini dibolehkan mengajukan pendamping.
Jadi pendamping siapa yang boleh mendampingi lansia ini? Yang pertama anak, yang kedua menantu, yang ketiga saudara kandung. Ini boleh mendampingi. Jadi nanti ketika dia yang terpenting yang akan mendampingi ini sudah mendaftar, sudah punya porsi haji dan minimal sudah mendaftar selama 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi ketika umpama ini orang tua ini sudah masuk dalam porsi lansia, terpanggil dia, kemudian ini anak sudah mendaftar. Ketika Sudah anak 5 mendaftar tahun. sudah 5 tahun. Untuk mendampingi orang tua ini bisa kita usulkan. Kita mohonkan untuk mendampingi orang tua. Itu sifatnya Bu kita ajukan atau otomatis? Kita Bu? ajukan. Oh. Kita ajukan. Kapan itu diajukan? Itu diajukan nanti ketika porsinya sudah keluar, Iya. ketika porsi yang mau berangkat ini keluar dan dia sudah melunasi, maka bisa dia ajukan permohonan mengajukan pendamping. Nah, itu dia. Jadi pemerintah juga sudah memikirkan itu gitu. Jadi ada keringanan-keringanan yang bisa dijalankan, yang bisa dilakukan untuk memperingan jemaah ini gitu, dan Iya. mengurangi masa tunggu jemaah juga. Benar, Itu benar, dia. benar. Jadi saya kira pun Ibu ini merupakan jawaban ya dari beberapa fenomena yang terjadi ya Bu di Ya. masyarakat, karena kami sendiri juga selalu didatangi para calon-calon jemaah haji yang dengan alasan mereka yang mendapat daftar tunggu yang begitu lama, dan kalau kami nilai mereka tuh terlalu pesimis dengan daftar tunggu itu dan mereka tidak mengetahui solusi ini. Ya. Nah, makanya ya inilah kami mungkin bisa sedikit mempunyai bekal ya yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa inilah merupakan solusi dari fenomena yang selama ini menjadi bumerang ya, karena kalaupun nanti mereka karena rasa pesimis mereka itu Ya. mereka mendapati daftar tunggu cukup lama, jadi mereka beranggapan tidak mampu lagi, jadi mereka kebanyakan menarik diri, Ya. dalam arti kata membatalkan. Namun karena ada solusi yang terbaik tadi yang disampaikan oleh Ibu, yaitu daftarkanlah ahli warisnya, keluarganya, keluarga kandung nih Bu ya. Ya. Nah, yang kemudian nanti insya Allah ketika porsi orang tua lansia itu tadi sampai dan keluarganya yang tadi ingin mendampingin orang tuanya ini tadi sudah terdaftar selama 5 tahun, insya Allah secara bukan otomatis tapi Ya, diajukan bisa. itu Kita bisa melakukan pengajuan. pengajuan. Untuk bisa mendampingi orang tuanya Ya, itu tadi. benar. Nah, alhamdulillah, saya rasa ini merupakan satu solusi yang terbaik ya, karena memang di masyarakat ya fenomena ini kebanyakan tidak sampai. Ya, terbukti memang ya kami dapat informasi sendiri dan kami juga melihat sendiri dan juga kami menghadapi sendiri banyak jemaah yang membatalkan Ya. pendaftarannya ataupun calon jemaah hajinya dengan dengan perasaan dia bahwa dia rasa itu usia dia tidak sampai, padahal solusi sudah diberikan oleh pihak Kementerian Agama dan khususnya. Nah, yang terakhir ini Bu ya, yang terakhir mungkin ya tadi karena tadi semuanya sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Ini yang kaitannya dengan KBIHU saya rasa. Ya. Ini kan ya kami bisa dikatakan KBIHU ini masih merupakan langkah awal atau istilah anak-anak sekarang tuh newbie gitu kan, yang masih pemula dalam hal KBIHU. Nah, kira-kira Bu, apa yang menjadi trik-trik terbaik bagi kami sebagai KBIHU untuk bisa memberikan edukasi kepada calon-calon jemaah, dan trik-trik apa yang kira-kira bisa jemaah itu kalau bisa ya KBIHU-nya di Mabit Wisna Jelajah gitu. Begitu Bu, terima kasih. Baik.
Kalau masalah KBIHU ini memang masalah yang kalau kita bilang pelik juga tidak sebenarnya, karena ini bukan satu. Kalau sudah ada dua, pasti ada perbandingan, Iya. pasti ada perbandingan. Apalagi 3, 4, 5 dan Iya. seterusnya gitu. Jadi khusus kita untuk Deli Serdang, saya mungkin berbicara untuk Deli Serdang ya, karena memang kita Deli Serdang gitu. Di Deli Serdang, alhamdulillah hari ini kita sudah punya 13 KBIHU. Jadi tahun ini 2025 kita memberangkatkan jemaah kita sebanyak 798 orang jemaah yang tergabung kepada di dalam 3 kloter kemarin, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dari masa keberangkatan sampai masa kepulangan jemaah. Dan ini tidak lepas dari ikut serta di dalamnya KBIHU sebagai mitra kita, sebagai mitra Kementerian Agama yang membantu kita secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Karena memang kita tidak dapat langsung melalui piece by piece langsung kepada jamaah, ini di luar kemampuan kita di Kementerian Agama. Maka KBIHU ini sebagai perpanjangan tangan kita melalui mitra kita sebagai mitra di Kementerian Agama untuk dapat memberikan pelayanan dan bimbingan kepada para calon jamaah. Kalau dikatakan trik, saya rasa ini kalau pengelola KBIHU ini jauh lebih paham, lebih tahu nih gitu. Namun yang pasti kalau kami memandang dan perlu kami sampaikan, himbau untuk semua, kalaupun bersainglah secara baik, sehat, dengan mengedepankan kualitas pelayanan. Kenapa? Kalau jamaah ini sebenarnya mereka nggak butuh apa-apa. Mereka itu hanya butuh pelayanan dan memberikan bimbingan. Ini yang mereka butuhkan. Kenapa? Mereka butuh bimbingan bagaimana dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji itu, bagaimana rukun haji, bagaimana pelaksanaannya gitu. Sampai nanti perjalanannya. Ini juga butuh ada informasi-informasi yang mereka dapatkan gitu. Dan ini tidak bisa diberikan sepenuhnya oleh kita Kementerian Agama. Kita di Kementerian Agama ini juga ada bimbingan. Ada 8 kali di kecamatan, 2 kali di kabupaten kota. Namun itu tidaklah akan semaksimal yang diberikan oleh KBIHU. Walaupun sebenarnya bisa saja itu bagi mereka yang bisa memanfaatkan itu bisa juga akan sangat bermanfaat. Namun karena memang sampai hari ini jemaah kita ini masih berada di usia 60 tahun ke atas, 50% itu masih di situ, masih butuh bimbingan yang perlu disampaikan dengan berulang-ulang. Ya, ini dia. Karena memang daya tangkap nih kita kan kalau sudah 50 tahun ke atas ini sudah agak menurun nih gitu. Jadi tidak bisa lagi ketika hari ini kita sampaikan, besok kita tanya itu mungkin udah lupa. Jadi itu mungkin ini salah satu trik bagi mereka. Memang mereka harus ikut bimbingan gitu. Jadi kalau di KBIHU ini kan mereka nanti berulang akan disampaikan masalah pelaksanaan tawafnya, masalah sa'inya, kemudian gimana nanti di wukufnya, gimana di Muzdalifah, gimana dalam melontarnya gitu, tawafnya segala macam. Ini kan ada yang nanti kita 1 tahun, 2 tahun, mereka aktif ikut bimbingan gitu. Dan saya rasa ini ya tergantung KBIHU bagaimana cara mereka dalam memberikan pelayanan itu gitu. Karena ini memang sifatnya kan langsung Ustadz. Jadi ketika masyarakat kita calon jamaah itu datang ke tempat kita, dia akan dapat langsung merasakan bentuk layanan itu gitu, bentuk layanan, bentuk bimbingan. Ini kan langsung ini kita dirasakan, tidak dengan dari penyampaian orang lain,
tidak dengan yang dia duga-duga, tapi dia akan dapatkan secara langsung. Oleh karena itu, ya bagaimana caranya agar memberikan kesan yang memang benar-benar baik, yang benar-benar bisa mereka percaya. Satu lagi, ini jamaah ini butuh kepercayaan. Benar. Jadi kalau ketika dia sudah merasa mantap dengan KBIHU ini, dia kemudian bergabung di situ, ini dia percayakan sepenuhnya ini. Sepenuhnya, malah kadang kalau kita yang ngomong mereka nggak percaya Ustadz. Mereka kadang lebih percaya dengan ustadznya ketimbang kita gitu. Itulah saking sudah melekat kepercayaan itu gitu. Dan ini harus dibangun tentu dengan memberikan, itu tadi saya bilang, dengan memberikan pelayanan, bimbingan yang betul-betul berkualitas. Tidak hanya sekedar apa yang kita sampaikan hari ini, kemudian nanti ketika aplikasinya lain. Jadi memang harus ada pembuktian dulu Ustadz. Kalau memang merintis, ya memang harus kita jalani betul-betul, bukan hal yang mudah mendapatkan kepercayaan itu, karena kan baru merintis. Jadi ketika kita sudah diberi kepercayaan, ketika kita mendapat kesempatan ikut dalam penyelenggaraan itu, maka ciptakanlah itu, buatlah itu pelayanan yang benar-benar memberikan kesan kepuasan bagi jamaah itu. Jadi kalau sudah ada itu Ustadz, sebenarnya nggak perlu lagi ada promosi kemana-mana besar-besaran, nggak perlu ada kita dengan memberikan embel-embel imbalan gitu kan. Karena jemaah akan sendiri. Iya, benar. Karena akan jamaah itu yang sendiri yang ngomong. Ketika nanti pulang, oh dengan ini aja. Jadi pelayanannya ketika kami masih berangkat sampai pelaksanaan di sana, sampai nanti kita kembali, ini mereka benar-benar merasa terlayani gitu. Dan mereka merasa puas dengan layanan itu. Jadi nggak perlu ada promosi, mereka sendiri yang ngomong ini. Jadi itu memang harus butuh keseriusan dalam membangun itu, terutama manajemennya. Ini harus ada. Jadi lembaga ini kalau tidak didukung dengan manajemen yang bagus, jangan berharap dia akan berkembang dengan baik. Jadi manajemen itu juga perlu, sangat perlu Ustaz. Bagaimana membangun ini supaya dia tetap berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana kelengkapan. Karena nanti kalau kita sudah ketika jemaah itu sudah berada di tangan KBIHU, kita ini sepenuhnya dokumen jemaah itu kita tidak lagi berhubungan dengan jemaahnya, tapi kita berhubungan dengan KBIHU-nya. Jadi ini juga menjadi penilaian bagi kita gitu. Bagaimana KBIHU ini bisa memberikan pelayanan yang kita inginkan dengan dokumen jemaah ini memang benar-benar sudah bagus, siap gitu. Nah, yang itu karena memang ini menjadi saya bilang sangat membantu sebenarnya. Dengan kehadiran KBIHU ini sangat membantu kita gitu. Apalagi dengan kita jemaahnya memang banyak ya, kita bilang kita nomor 2 setelah Medan gitu. Jadi KBIHU ini memang sangat bantu. Mungkin beda dengan bagi kabupaten kota yang mungkin jamaahnya sedikit. Mungkin tidak memerlukan ada bantuan-bantuan dari mitra lain dan pihak lain gitu. Tapi kalau kita dari Serdang ini memang sangat kita butuhkan gitu. Supaya penyelesaian dokumen jamaah ini bisa kita selesaikan tepat waktu. Nah, itu dia Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita sudah mendapat masukan, kemudian saran, kemudian trik juga untuk bagaimana kita bisa memulai ya startup untuk KBIHU di Mabit Uwais Nazila ini. Mudah-mudahan Bu, dari kehadiran Ibu di Mabit Uwais Nazila ini, insya Allah akan memberikan sebuah pencerahan yang insya Allah akan kami nyatakan dalam realitanya kepada seluruh jemaah, calon-calon jemaah nanti yang insya Allah akan menjadi calon jemaah yang insya Allah akan kami bimbing
Mudah-mudahan dari hal ini semua, dari penyampaian ini semua akan memberikan bekal kemantapan bagi calon-calon jemaah sebelum mereka berangkat. Ya, itu dia. Dan mudah-mudahan harapan kita juga, Bu, para jemaah ini dari mereka sebelum berangkat, ketika mereka berada di Tanah Suci dan kembalinya ke Indonesia, mereka benar-benar merasakan bagaimana ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka manasik itu betul-betul memberikan manfaat dan keberkahan di dalam pelaksanaan Ya, ibadah mereka. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi sebenarnya yang perlu ditegariskan ini kalau KBHU ini kepada jemaah, ajarkanlah kepada mereka untuk mandiri. Jadi ketika mereka sudah cukup kita kasih bekal di Indonesia ini, ketika mereka sudah bimbingan, setahun mereka bimbingan, ini seharusnya sudah cukup menjadi bekal untuk mereka nanti di sana, untuk mereka bisa mandiri, tidak saling bergantung. Jadi jangan menjadikan jemaah ini bergantung. Sehingga nanti kalau dia tidak didampingi dengan ininya, ada kekhawatiran dalam dirinya, nanti di sana nih kayak mana? Nanti ini terlantar enggak? Gitu. Benar. Jadi memang tidak mesti kalau pembimbingnya, ustadznya bisa menyertai jamaahnya, alhamdulillah. Kalaupun ustadznya tidak bisa mengikuti, tidak bisa mendampingi, ini jamaah sudah bisa mandiri. Benar. Kenapa? Karena sudah cukup bekal. Benar. Karena sudah cukup bekal yang dikasih ke mereka. Kalau nanti masa wukuf, apa yang harus dilakukan? Ketika mabit di Muzdalifah, apa yang harus? Ketika melontar, apa? Ketika nanti tahu, ketika selesai ini, udah cukup bekal. Jadi mereka udah tahu. Jadi kalaupun tidak didampingi, tidak ada kekhawatiran buat mereka. Ini sebenarnya yang harus bisa diciptakan oleh KBHU itu. KBHU ya, Bu ya. Ya, jadi sehingga jamaah ini enggak ada kewaswasan lagi dalam dirinya. Nah, itu dia. Ya, alhamdulillah. Baik, para hadirin, para calon-calon jemaah, kemudian para alumni, para audiens sekalian yang terhubung dengan Mabitur, kemudian KBHU UIS Nazila Iman. Kita alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan kemudian sebagai bekal kita untuk bisa memberi penjelasannya secara terperinci kepada calon-calon jemaah haji yang akan datang. Dari itu mudah-mudahan pertemuan ini kita harapkan tidak berhenti di sini ya, Bu ya. Insyaallah akan berkelanjutan kaitannya dengan perkembangan-perkembangan yang senantiasa ada perubahan ya berkaitan dengan regulasi yang saat ini maupun yang akan datang baik di Saudi Arabia maupun di Indonesia. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Bu. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih, Bu, atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa melaksanakan acara podcast ini yang alhamdulillah ini secara kami tidak mampu membalasnya, Bu. Allah alhamdulillah yang insya Allah memberikan ganjaran. Mudah-mudahan apa-apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi amalan kami untuk bisa kami sampaikan kepada calon jemaah dan mudah-mudahan menjadi amal jariah, mereka amalkan dan mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir kepada Ibu. Amin. Demikian kita tutup acara podcast ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.